Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Aditya Putra. Nah, kali ini saya membuat project alat hidroponik atau monitoring hidroponik dan kontrol. Tapi ini berbasis skripsi, bukan industri. Kenapa? Kalau berbasis skripsi ya, jadinya kalau skripsi sensor yang digunakan adalah sensor yang murah. Nah, di sini untuk sensornya saya menggunakan sensor pH, TDS sama suhu, dan juga ada larutan pH up dan pH down, maksudnya pH 4 sama pH 7 untuk kalibrasi sensor pH-nya. Nah, di sini juga terdapat jam, dimana jam ini berfungsi untuk pemberian nutrisi. Jadinya jadwalnya itu dari jam 7 dia akan melakukan pemberian nutrisi, jam 12, jam 5 sore gitu ya. Nah, jadinya kalau semisal sudah terpenuhi nutrisinya, maka dia tidak akan melakukan pemberian nutrisi. Untuk logiknya di sini menggunakan fuzzy logic. Nah, di mode itu terdapat 3 mode: stabilisasi, kalibrasi, sama otomasi. Nah, maksudnya gimana? Saya jelaskan di sini. Ketika stabilisasi, ketika alat itu baru nyala, maka dia akan masuk ke mode stabilisasi untuk pembacaan sensor. Nah, setelah dia stabilisasi, maka akan masuk ke otomatis gitu ya. Ketika otomatis, semua sistem akan berjalan. Pompa, setelah itu pompa TDS atau nutrisi, pompa pH up atau pH down gitu ya teman-teman ya. Kalau semisal dia ada di mode kalibrasi, maka sistem tidak akan berjalan teman-teman, kecuali yang TDS. Kalau TDS itu dia berdasarkan jadwal karena mengikuti dari fuzzy logicnya gitu teman-teman ya. Nah, di sini kita tekan menu. Nah, di menu ada namanya set point. Nah, di menu ada namanya set point. Di sini ada pH atas 7, ada pH bawah 6,5 ya. Nah, saya jelasin di sini. Nah, ketika pH pembacaan pH-nya itu lebih dari 7, kan sekarang 7 nih kan ya, 7,2 kan lebih. Maka pH up-nya nanti akan menyala. Itu teman-teman ya. Dengan durasi yang kita tentukan gitu. Nah, mohon maaf, pH down-nya akan menyala. Nah, sebaliknya kalau pH-nya itu di bawah 6,5, sekarang pembaca anggaplah 6. Nah, maka nanti pH up-nya akan menyala gitu, sesuai dengan durasi. Nah, untuk TDS dia sudah mengikuti jadwal gitu teman-teman ya. Kalau temperatur dia hanya monitoring saja itu. Nah, oke. Nah, di sini ada namanya kalibrasi. Nah, semisal kita mau kalibrasi sensor, pH yang kita butuhkan adalah larutan pH 4 sama pH 7. Begitupun kalau kita mau akan kalibrasi sensor TDS. Nah, kita bisa tekan butuh berapa gitu, sesuaikan dengan pembacaan sensornya gitu teman-teman ya. Oke. Nah, saya jelaskan di sini. Nah, di sini ada namanya WiFi ya teman-teman ya. Teman-teman mau pakai online atau offline gitu. Kalau online nanti dia akan terhubung ke jaringan internet gitu ya teman-teman ya. Akan terhubung ke jaringan internet. Kalau offline dia tidak akan terhubung ke jaringan internet gitu teman-teman. Nah, berhubung dia sudah terhubung ke jaringan internet, ketika dia sudah terhubung ke jaringan internet, maka akan ada namanya IP address. Nah, kita bisa mengeceknya di jaringan kita. Oke. Nah, ini ya. Kita buka Chrome terlebih dahulu. Oke. Di sini kita bisa cek 192.168.1.10 ya. Nah, 192.168.1.10. Nah, ini ya teman-teman ya.
bisa kita pantau di sini. Nah, ini ada pembacaan TDS, ada fase outputnya berapa detik, ada waktu. Nah, di sini kalau kita mau mengatur hari, tanggal, tahun, jam sama menit. Nah, ini ada juga jadwal pemberian nutrisi jam 7, jam 12, jam 5 sore. Nah, ini kalau kita mau ngatur parameter fasi input fasinya ppm, ada low, ada mid, ada high. Ini untuk outputnya juga ada teman-teman ya, berapa detik. Karena kalau fasi dia sistemnya adalah kayak bersinggungan gitu teman-teman. Nanti sampai bisa save gitu. Oke. Nah, karena untuk setting fasinya kita harus melakukan di web. Untuk setting fasinya di sini ada pengaturan. Nah, di sini ada namanya waktu stabilisasi. Ketika alat itu baru nyala ya, dia butuh waktu berapa menit. Nah, di sini saya setting 1. Bisa sampai nanti di setting berapa, nanti 10 menit. Nah, ini waktu pengecekan. Nah, jadinya setelah dia sudah masuk ke mode otomatis, dalam 1 menit dia akan melakukan pengecekan. Nah, maksudnya pengecekan gimana? pH-nya terpenuhi apa tidak gitu. Kalau semisal kayak sekarang contoh kan lebih, pembacanya 2,6. 7,2 kan pembacaannya. Maka pompa downnya akan menyala. Begitu teman-teman ya. Oke. Kita back di sini. Ada namanya durasi pompa pH. Nah, pompa pH-nya ketika nyala kita butuh berapa detik. Kita sesuaikan di lapangan berapa detik. Bisa ditambah ini ya teman-teman ya. Nanti ada batasnya ini berapa detiknya. Kita coba cek dulu. Kayaknya banyak teman-teman. Oke, sekitar 1 menit lah. Itu ya. Nah, kembali di fuzzy ini kita bisa mengecek dari pembacaan yang kita setting di web tersebut ya. Ini inputnya, low-nya dari 0, 50, 150, 250, mid-nya 200, 350, 500, 600 ya. High-nya di 550, 700, 900, berapa? Ini 700, 900, 1000 gitu teman-teman ya. Oke, ini untuk outputnya. Ini fast, bisa kita cek di sini ya untuk outputnya ya. Nah, setelah itu kita balik jam nutrisinya. Nah, jam 7, jam 12, jam 5 sore. Oke ya. Ini ada MQTT-nya di sini. Dia terhubung ke broker MQX IO. Ini adalah topiknya. Ini teman-teman ya. Untuk topiknya. Itu ya. Oke. Di sini kita kembali. Kita akan melakukan ini teman-teman. Pemberian nutrisi. Oke, kita setting dulu ke jamnya teman-teman ya. Oke. 7, ini 0 menitnya. Ini ya teman-teman ya, kita setting, kita set. Oke, nyala teman-teman ya. Dia nyalanya di sekitar 25 menit. Mohon maaf, 25 detik. Itu teman-teman ya. Nyala fuzzy logicnya. Ini kita bisa pantau di sini. Oh iya, di sini ada fuzzy left-nya juga teman-teman ini. Oke ya. Fuzzy left-nya di menu fuzzy. Ada fuzzy left-nya, jadinya kita tahu nanti dia nutrisinya akan diberi berapa. Ini
Coba kita angkat dulu ini sensornya ya. Angkat dulu. Nah, dia akan naik ya teman-teman ya, 47 second ya untuk durasinya ya. Naik. Coba kita pindah ke sini. Berapa pembacaannya? Oke. 1240. Maka 0 untuk secondnya ya teman-teman ya. Gitu sistem fuzzy. Itu teman-teman ya. Nih kita pindah ke sini. 274 dia untuk apa, untuk secondnya ada 25 detik untuk pemberian nutrisinya berdasarkan jadwal ya. Jadwalnya jam 7, jam 12, jam 5. Oke. Nah, untuk settingannya nanti ngikuti dari sini teman-teman ya, untuk settingannya ya. Nah,